Selamat malam anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Tapi sebelumnya Bapak minta maaf karena sudah lama Bapak tidak update materi karena permasalahan teknis sama yang seperti kalian alami juga. Oke, kita langsung aja. Yaitu kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa hal berkaitan dengan trigonometri. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu identitas trigonometri, alangkah lebih baiknya kita mengulang apa itu sin, cos dan tan. Oke. Di sini yang kita perlu tahu adalah pertama, penulisan sin yaitu sin bisa sin theta. Jadi di sini ada sin, ada theta. Jadi ada tulisan sin ini, kemudian ada theta. Theta di sini adalah lambang atau variabel. Kalau dia lambang atau variabel, kita bisa ganti. Bisa sin theta, bisa sin alpha, bisa sin B, bisa sin A. Jadi penulisan theta, alpha, beta, dan A ini tergantung kepada soal yang kita hadapi atau maunya kita. Karena ini adalah variabel. Variabel itu ciri khasnya adalah bisa diganti. Oke? Jadi dalam penjelasan ini saya akan memakai sin theta. Oke. Sin theta. Sin theta itu adalah kalau kalian ingat pada segitiga siku-siku, ya. Jadi yang dimaksud dengan sin theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang sin theta itu, kita gambar segitiga kecil aja. Oke. Ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di sini, kemudian tetanya itu ada di sini. Oke. Jadi kita melihat depan, miring, dan samping atau dekat itu dari acuan theta ini. Oke, kita namakan aja segitiga A, B, dan C. Sisi yang ada di depan theta ini disebut dengan sisi depan. Sisi yang ada di dekat theta ini dinamakan sisi dekat atau sisi samping. Kita pakai dekat aja. Kemudian sisi A dan C yang di atas theta ini disebut dengan sisi miring. Oke. Jadi sin theta adalah depan per miring. Jadi depan per miring atau CB per AC. Kemudian ada cos theta. Cos theta adalah sisi dekat per sisi miring. Atau AB per AC. Kemudian ada tan theta, yaitu sisi depan per sisi dekat. Atau depannya mana? CB per AB. Jadi ini dulu yang kalian pahami, bahwa sin theta adalah depan per miring, cos theta adalah dekat per miring, tan theta adalah depan per dekat. Sisi depan, miring, depan, dekat itu bisa kita ketahui dari segitiga siku-siku. Ya, yang seperti Bapak gambarkan di sini. Cara penentuan mana depan, mana dekat, dan mana miring itu tergantung dari tempat kita menaruh sudutnya, tetanya. Yang di depan theta ini disebut sisi depan, yang di dekat theta ini disebut sisi dekat, yang di atas theta disebut dengan sisi miring. Oke, saya rasa ini sederhana sekali dan saya harap kalian benar-benar memahaminya, benar-benar menganggap ini penting ya. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian tahu juga, yaitu kebalikan dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Jadi sin, cos, dan tan ini memiliki teman, yaitu kebalikannya. Oke, di dalam matematika kebalikan itu ditulis dengan per. Oke, di sini misalnya sin theta. Kalau ditanya kebalikan dari sin theta itu apa, yaitu 1 per cosec theta. Oke. Cosec ini biasanya disingkat dengan CSC theta. Oke. Kemudian kebalikan dari cos theta itu adalah 1 per sec theta atau secant theta. Kemudian kebalikan dari tan theta adalah 1 per
kotangen atau kot theta. Oke. Ini yang kalian pahami dulu. Berarti ada istilah baru yaitu ada kosekan theta, ada sekan theta, dan kotangen theta. Apa itu kosekan theta? Yaitu kebalikan dari sin theta. Apa itu sekan theta? Yaitu kebalikan dari cos theta. Apa tan theta? Yaitu kebalikan dari kotangen theta. Oke. Itu dulu berarti ada kesimpulannya di sini. Kalian sudah tahu ada sin theta, ada cos theta, kemudian ada tan theta, kemudian ada kosekan theta, ada sekan theta, kemudian ada kotangen theta. Oke, ini dulu bagian yang pertama. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian inti dari materi kita, yaitu identitas trigonometri. Jadi di sini kita diberikan 3 identitas di dalam trigonometri itu, yaitu identitas pertama. Di sini dikatakan bahwa identitas pertama itu adalah cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Oke. Kemudian identitas yang kedua kita diberikan di sini adalah 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kemudian identitas yang ketiga kita diberikan di sana yaitu 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta atau CSC kuadrat theta. Jadi yang mana pun yang kalian pakai nggak masalah, kosekan kuadrat theta atau CSC kuadrat theta. Jadi ini sama ya. Jadi sama dia. Oke, jadi ada 3 identitas trigonometri. Jadi fungsi dari 3 identitas ini nanti adalah dalam membantu kita memecahkan permasalahan matematika. Oke. Sekarang kalau kita perhatikan di sana ada cos kuadrat theta, sin kuadrat theta, 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta, 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan CSC kuadrat theta. Oke. Apa itu cos kuadrat theta? Apa itu sin kuadrat theta? Oke, jadi saya akan menjelaskannya di sini. Kita hapus dulu ini. Oke. Jadi yang dimaksud dengan cos kuadrat theta itu adalah cos theta dikali dengan cos theta. Oke. Jadi perkalian antara 2 cos itu disingkat dengan cos kuadrat theta. Ingat, penulisan kuadrat itu atau pangkat 2 itu antara cos dan theta itu. Oke. Jadi dengan pola yang sama yang dimaksud dengan sin kuadrat theta adalah sin theta dikali dengan sin theta. Begitu pula dengan tan kuadrat theta, yaitu tan theta dikali dengan tan theta. Oke. Jadi ini dulu saya harap kalian benar-benar memahami dari mana cos kuadrat theta, sin kuadrat theta itu apa. Oke. Setelah kalian memahami itu, sekarang kalian perlu tahu sejarah kenapa kok bisa ada hubungan cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Oke, dari mana dia dapat itu? Oke, kita bayangkan. Oke, jadi trigonometri itu tidak lepas dari lingkaran ya. Oke, ibaratnya misalnya ada bola, kita di lapangan bola, kemudian ada bola di tengah, ini bola di tengah. Kemudian di sini ada Zohri. Ya, kita anggaplah Zohri ya. Zohri ini jaraknya 1 meter dari bola. Kemudian Zohri ini berlari melingkari ini bola. Jadi Zohri ini bergerak melingkari bola. Oke, ini adalah kenyataan yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya Zohri keliling bola, atau kalian pernah nonton film India. Kalau pernikahan di India itu mempelai perempuan dan laki-laki, mereka mengelilingi api. Ya, ibarat seperti itu. Bagaimana kita menerjemahkan ke dalam matematika adalah seperti ini. Yang kita perlukan adalah pertama koordinat Kartesius. Yaitu di sini kita buat koordinat Kartesius, di sini x, di sini y. Oke.
bola itu kita anggap ada di tengah ini, di titik tengah di sini, titik asal. Oke, kemudian 1 meter di sini adalah ada Zuhri. Kemudian si Zuhri ini bergerak meningkat ke sini dia. Nah, itu gerakannya Zuhri. Kemudian karena alasan tertentu, mungkin Zuhri mengalami cedera atau apa, dia istirahat di sini. Oke, ketika dia capek, dia istirahat di sini. Oke, dari sini kita ingin tahu di mana posisi Zuhri itu. Oke, jadi posisi Zuhri dari bola kita bisa tarik ke sini. Oke, kemudian posisi awalnya di sini, acuannya. Kemudian di sini posisi Zuhri adalah x, y. Oke, jadi jarak dari awal dari Zuhri ke sini itu adalah x-nya. Oke, sejauh mana dia bergerak. Kemudian jarak dari Zuhri ke titik istirahatnya itu adalah y-nya. Oke, sehingga ini kita bisa ekstrak. Kenapa ekstrak? Apa itu ekstrak? Kita bisa keluarkan untuk mempermudah perhitungan, yaitu membentuk segitiga siku-siku. Oke, membentuk segitiga siku-siku. Oke, ini adalah bola itu, kita anggap O di sini A, di sini B. Oke, di sini adalah Y, di sini adalah X, di sini adalah R. Oke, ternyata jarak Zuhri kita tahu R-nya adalah 1 unit atau 1 meter atau 1 feet atau berapa, tapi kita dipakai di sini adalah 1 unit ya. Oke. 1 unit. Jadi R itu sama dengan 1 unit. Oke, kemudian di sini theta. Sekarang kita ingin tahu hubungan antara sin, cos, dan tan yang ada pada segitiga ini. Oke, caranya seperti tadi ya, yaitu sin theta. Sin itu apa? Jadi sin udah saya jelaskan tadi adalah sisi depan per sisi miring. Di sini adalah mana sisi depannya, yaitu Y atau AB. Jadi Y per R, miringnya adalah R. Oke, kita tahu bersama ternyata R itu adalah 1 unit atau 1. Jadi sin theta sama dengan Y per 1. Y bagi 1 itu adalah Y. Oke. Bagaimana dengan cos? Oke, cos theta adalah sisi dekat per sisi miring. Di sini adalah X. Jadi X per R sama dengan X per 1 sama dengan X. Oke, jadi kita udah tahu dari sin-nya adalah Y, cos-nya adalah X. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu tan-nya, tan theta-nya. Tan theta itu adalah depan per dekat. Depannya adalah Y, dekatnya adalah X. Oke. Y per X. Oke, setelah itu kita lanjut ke sini. Kalian jangan lupa ada hubungan di dalam segitiga namanya adalah teorema Pythagoras yang seperti pernah Bapak jelaskan sama kalian, yaitu R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Oke? Atau bisa ditulis ulang, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tahu dari sana bahwa Y itu sendiri adalah sin theta. Jadi dan X itu adalah cos theta. Jadi X itu adalah cos theta. Ternyata di sini adalah X kuadrat diminta. Berarti cos theta kuadrat. Cos theta kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana Y-nya adalah sin theta. Jadi sin theta kuadrat sama dengan R kuadrat. R itu ternyata nilainya adalah 1. Jadi 1 pangkat 2. Oke, perhatikan cara penyusunan kuadrat di dalam trigonometri. Jadi di antara cos dan theta kita ganti cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 1. Karena 1 kali 1 sama dengan 1. Maka didapatlah hubungan yang pertama atau identitas pertama, yaitu cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Oke, jadi kita sudah dapat pertama. Oke.
Karena kita sudah dapat pertama dan kita tidak mau menyulitkan diri kita sendiri, sekarang kita ingin buktikan apakah benar 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Oke, yang kedua kita buktikan di sini pembuktian. Apakah benar 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta? Apakah benar? Ayo kita cek bareng-bareng. Oke. Jadi pertama yang perlu kita tahu adalah putus ulang 1 ditambah dengan, ingat, tan kuadrat theta. Tan theta. Jadi tan theta itu apa tadi? Yaitu y per x. Jadi y per x dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena kuadrat. Jadi 1 plus y per x pangkat 2. Oke, kita selesaikan ini. Apakah benar nanti hasil dari penjumlahan ini sama dengan definisi sekan kuadrat theta? Oke, jadi 1 ditambah dengan y kuadrat per x kuadrat. Oke. Jadi kita sederhanakan x kuadrat. Oke. Cara yang menyelesaikan ini adalah, ingat, 1 per 1 ditambah dengan y kuadrat per x kuadrat. Kita ingin membuat bahwa penyebutnya sama dengan sama-sama x kuadrat, yaitu sama dengan x kuadrat. Jadi 1 kali berapa dapat x kuadrat? Kali x kuadrat. Kalau di bawah dikali x kuadrat, maka di atas juga dikali x kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Oke, sama dengan itu x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Oke. Jadi kita sudah dapat persamaan yang itu yang pertama, yaitu x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat. Oke. Jadi 1 plus y kuadrat 1 per tan kuadrat. Oke. Kemudian yang ini x kuadrat plus y kuadrat. Oke, yang ini perhatikan. Ternyata x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Sama dengan r kuadrat. Jadi di sini r kuadrat per x kuadrat, ya. X kuadrat per r kuadrat per x kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi r per x pangkat 2. Oke, r per x itu, ini kalau di sana r itu apa? Ternyata r itu adalah sisi miring, kemudian x itu adalah sisi dekat. Oke, jadi ini adalah miring per dekat. Oke, miring per dekat pangkat 2. Oke, ingat. Jadi dekat per miring itu adalah cos. Kalau dibalik, miring per dekat berarti kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos adalah sekan. Jadi ini sama dengan r pangkat 2 per x pangkat 2 itu adalah sama dengan sekan kuadrat theta. Oke, jadi benar ya. Jadi yang kedua benar. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembuktian yang ketiga. Oke, mungkin di sini. Pembuktian yang ketiga. Oke, pembuktian yang ketiga yaitu 1 ditambah dengan kotangen kuadrat theta apakah sama dengan kosekan kuadrat theta. Oke. 1 plus, ingat, kotangen theta. Jadi kalau kotangen theta itu adalah kebalikan dari tan theta. Tan theta sendiri adalah y per x. Jadi kalau dibalik akan menjadi x per y pangkat 2 sama dengan, kita kerjakan. Jadi 1 plus x kuadrat per y kuadrat. Oke, sama dengan y kuadrat plus x kuadrat. Y kuadrat plus x kuadrat itu adalah r kuadrat per y kuadrat. Kita tahu bahwa y per r per y itu adalah kebalikan dari y per r. Adalah kebalikan daripada y per r, adalah kebalikannya. Kita pakai ini aja. Adalah kebalikan dari y per r.
Y per R itu sendiri adalah sin theta. Jadi kalau kebalikan dari sin theta atau R per Y itu adalah kosekan theta. Jadi di sini sama dengan kosekan kuadrat theta. Jadi benar ya. Jadi benar. Itu pembuktiannya. Oke, dari sini Bapak sudah memberikan pembuktiannya sama kalian. Tapi yang penting kalian ingat di sini adalah bahwa ini sudah benar. Tiga-tiganya sudah sesuai dengan aturan matematik, bahwa mereka sudah coherence, yaitu cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1, 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta, 1 plus kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Jadi ini yang perlu kalian benar-benar pahami hubungan ini, karena ini dipakai untuk menyelesaikan permasalahan di trigonometri, salah satu cara menyelesaikan permasalahan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal. Ini yang terakhir, yaitu contoh soal. Oke, di sini diketahui udah habis. Oke, diketahui sin theta sama dengan 0,1. Kemudian ditanya cos theta dan tan theta. Oke. Diketahui sin theta sama dengan 0,1, yang ditanya adalah cos theta dan tan theta. Bagaimana cara kita mencari cos theta dan tan theta menggunakan hubungan itu? Jadi di sana cara memakainya adalah, kita lihat soalnya, ada sin cos tan. Ada nggak kotangan? Ada nggak kosekan? Ada nggak sekan? Kan nggak ada. Jadi yang ada adalah sin, cos, dan tan. Jadi itu adalah pola yang atau identitas yang pertama. Yaitu kita tulis ulang, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Oke, jadi cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta, cos kuadrat theta, jadi belum kita tahu itu yang ditanya, plus sin kuadrat theta. Jadi sin theta kita udah tahu itu 0,1. Tapi di sini adalah sin kuadratnya diminta, berarti 0,1 itu kita kuadratkan. Oke. Jadi cos kuadrat theta plus 0,1 kuadrat ya sama dengan 1. Jadi cos kuadrat theta sama dengan 0,1 pangkat 2 itu sama dengan 0,01. Oke, sama dengan 1. Jadi cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi dengan 0,01. Jadi cos kuadrat theta sama dengan 1 kurangi 0,01 itu berapa? Yaitu 0,99 ya. Jadi karena ini kuadrat, yang diminta adalah cos tanpa kuadrat. Jadi cos theta, ingat perubahan dari kuadrat menjadi bukan kuadrat itu adalah diakarkan. Jadi akar dari 0,99. Jadi itu jawabannya ya. Jadi cos theta udah tahu 0,99. Sekarang bagaimana cara mencari tan theta-nya? Oke, tan theta itu rumusnya adalah sin theta per cos theta. Nah, ini rumus lainnya untuk mencari tan theta atau sin theta per cos theta. Sin theta kita tahu bersama adalah 0,1, kemudian cos theta kita tahu adalah akar dibagi dengan akar 0,99. Oke, jadi ini adalah cara penggunaan daripada identitas trigonometri. Perhatikan soalnya, cek dia. Ternyata di soal ada sin, cos, tan, berarti itu identitas pertama. Kalau ada apa namanya, sekan atau kotangan, jadi kita memakai yang 2 dan 3. Oke, mungkin ini dulu untuk penjelasannya, nanti tugasnya menyusul. Oke, sekian dan terima kasih.